sejarah, Provinsi Riau terbentuk tak terlepas dari sejarah pasca kolonial dan prakolonial. Namun sebelum menjadi Provinsi Riau, pada dahulunya Sumatera Tengah inilah titik awal Provinsi Riau terjadi ya. Dari Sumatera Barat dan juga bagian dari Provinsi Jambi. Penggabungan ini ternyata tak banyak manfaatnya untuk pembangunan rakyat Riau. Timbullah keinginan mendirikan provinsi tersendiri, lepas dari Sumatera Barat dan Jambi. Berdasarkan sidang kabinet 1 Juli 1957, menyetujui Riau dan Jambi menjadi provinsi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dengan gubernur pertama yaitu Wan Ghalib. Sedangkan kabupatennya terdiri. Pada masa Melayu prakolonial di Riau, terdapat kerajaan-kerajaan, diantaranya Kerajaan Kritang. Kerajaan Kritang adalah cikal bakal dari Kesultanan Indragiri yang berdiri sekitar tahun 1298 dengan sultannya Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kemudian pada masa ini juga ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri tepatnya terletak di Pakantua. Dalam sejarah Melayu, nama Indragiri dapat dijumpai berkali-kali di dalam salah satu versi Hikayat Hang Tua. Terdapat keterangan tentang Indragiri, yaitu dari bahasa Sanskerta, Indra yang berarti mahligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri, sehingga kata Indragiri diartikan sebagai kerajaan negeri mahligai. Kemudian juga ada Kerajaan Kandis, Kerajaan Koto Alang, Kerajaan Sriwijaya, dan juga Kerajaan Pekaitan. Selanjutnya Kerajaan Gasib dan juga peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial diantaranya pada masa Riau menyerang Portugis. Letak geografis dan kecakapan mengelola sumber daya alam dan manusia, Malaka bangkit sebagai suatu negara kuat maupun makmur pada abad ke-15 setelah Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaan kerajaan yang kini masuk dalam administrasi pemerintahan Malaysia itu juga meliputi apa yang disebut Provinsi Riau sekarang, terutama Kerajaan Indragiri dan Gasib. Kebesaran Malaka tersebut merebak ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Eropa. Namun, Portugis pada gilirannya menyerang Malaka pada tahun 1511 bukan sebagai suatu kebetulan sebagai balas dendam, tetapi memang sudah direncanakan sejak awal untuk menguasai kawasan Asia Tenggara, yang mereka kenal sebagai kawasan yang kaya dengan rempah-rempah. Meskipun Malaka jatuh, Portugis tidak bisa lebih leluasa untuk mengendali kawasan ini, sebab Malaka dan daerah-daerah kekuasaannya tidak tinggal diam. Sultan Mahmud menyingkir ke Bintan dan Kampar sambil terus menggelorakan perjuangan mempertahankan bangsa. Tetapi bahaya yang lebih menekan lagi pada mulanya terletak pada masalah kenegaraan di Malaka sendiri.
Boleh dikatakan, penduduk kawasan yang dinamakan Riau sekarang ini merupakan orang awal yang menyerang Portugis di Malaka. Sebagaimana dikemukakan oleh Suwardi MS, Sultan Husain dari Kerajaan Gasib, Siak dan Narasinga II dari Indragiri, bergabung dengan kekuatan Laskar Melayu di bawah kendali Hang Nadim di Bintan. Sultan Mahmud mengirim Hang Nadim ke Gasib, Bukit Batu, dan Bengkalis tahun 1512 untuk setahun setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis untuk mengatur serangan bersama-sama kepada penjajah. Hanya dalam hitungan bulan, bukan saja Gasib, Bukit Batu, dan Senggoro, Bengkalis juga bergabung menjadi satu kekuatan. Dari pesisir Riau, mereka langsung menyerang Malaka. Di tahun 1512, Johor. Sekitar 4 tahun setelah serangan kedua itu, dari Riau muncul lagi serangan terhadap Portugis di Malaka, yakni tahun 1520. Tidak tanggung-tanggung, Narasinga II yang menjadi pucuk pimpinan kerajaan itu langsung memimpin rakyatnya mengusir Portugis dari Malaka. Pada masa ini, Narasinga II terpaksa menarik pasukannya ke Bintan, sebab pengepungan itu menyebabkan saudara-saudara Melayu mereka di dalam kota kelaparan karena tidak bisa masuknya makanan dari luar kota. Ia berancang-ancang akan kembali menyerang Malaka dari Bintan. Tetapi di tengah jalan ia membatalkan tujuan tersebut karena mendengar Bintan telah jatuh ke tangan Portugis. Dengan itu, Sultan Mahmud memindahkan pusat pemerintahan sekaligus perlawanannya ke daerah yang kini bernama Kampar. Merasa di atas angin, Portugis ingin akalkan dominasi mereka di Selat Malaka sebagai selat yang menghubungkan banyak kawasan strategis. Mereka membumi hanguskan pusat-pusat perlawanan yang terus membara seperti di Gasib, Bukit Batu, dan Bengkalis pada tahun 1537. Tampaknya usaha jahat tersebut tidak berhasil sepenuhnya, sebab ketika Portugis menyerang Aceh tahun 1547, Siak, Bukit Batu, dan Bengkalis bangkit kembali dengan menggabungkan diri ke dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara mereka atas tanah marwah dan tumpah darah. Setelah pada masa kolonial Portugis, dominasi itu akhirnya berpindah tangan kepada Belanda, juga ditandai dengan kekalahan Portugis di Malaka tahun 1641. Tercatat berbagai serangan terhadap Belanda dilakukannya. Daerah kini yang dinamakan Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuansing, Bengkalis, Meranti, Dumai, Lalawan, bahkan Pekanbaru menoreh perlawanan demi perlawanan terhadap penjajah dengan mengorbankan harta benda, juga darah maupun air mata. Pada tahun 1759, Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menyerang Guntung di muara Sungai Siak. Mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa asing tersebut dari situ. Penguasa Siak, Sultan Alamuddin Shah, bersama panglimanya Muhammad Ali mengusir Belanda sampai ke Malaka. Tetapi sejak saat itu, Siak merasa harus memindahkan ibu kota kerajaan dari Mempura ke Senaplan karena terus saja dibayang-bayangi ketamakan Belanda. Kelak ibu kota kerajaan yang baru ini berkembang dan kemudian dikenal dengan nama Pekanbaru. Orang-orang Melayu Riau di kawasan Selat Malaka
sibuk mengusir Belanda antara lain di bawah pimpinan Raja Haji. Puncaknya terjadi pada tahun 1782 dengan mengumpulkan orang-orang di pesisir timur Sumatera. Selain di Kepulauan Riau sendiri, meletuslah Perang Riau. Sekitar tahun 1850-an, pertempuran melawan Belanda digelorkan dari Retih, Indragiri Hilir di bawah pimpinan Panglima Besar Sulong. Seluruh rakyat Retih seperti Kota Baru dan Kuala Patah Parang bersatu melawan bangsa asing ini, sampai Panglima Besar Sulong sendiri tewas dalam suatu pertempuran yang hingar-bingar. Perlawanan yang mengerikan diperlihatkan oleh Datuk Tabano dari Bangkinang Kampar sebagai pemimpin perlawanan rakyat Limokoto. Hingga akhirnya Datuk Tabano tersebut meninggal. Setelah menguasai Limokoto, Belanda menuju Teluk Kuantan, melewati Gunung Sahilan, Lipat Kain, dan Kuntu. Tetapi dalam perjalanan ini, mereka mendapat perlawanan masyarakat setempat, menewaskan ratusan pihak penjajah. Selain Sultan Zainal Abidin yang berperang melawan Belanda, selain itu juga perlawanan masyarakat Melayu Riau juga amat kelihatan ketika Inggris dan Jepang berada di kawasan ini. Tercatat pertempuran di Rokan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Siak. Selain itu juga, orang laut sebagai kelompok yang pernah menjadi musuh Belanda di laut. Fitnah yang dibuat Belanda terhadap orang laut juga bertujuan agar kelompok Melayu yang lain ikut memusuhi orang laut. Selain orang laut, sekelompok masyarakat Akit juga pernah berperang melawan Belanda sekitar tahun 1930 sampai dengan 1931. Kemudian di hulu Sungai Siak, peperangan dilakukan juga oleh masyarakat adat Tapung terhadap Belanda yang hendak menguasai kawasan hulu Siak pada abad ke-17. Perjuangan juga dalam melawan penjajahan juga dilakukan oleh orang Sakai. Masyarakat Sakai disebut sebagai pasukan tradisional elit yang tidak dapat dikalahkan Jepang. Perbandingan persenjataan antara Sakai dengan Jepang sebenarnya tidak sebanding. Persenjataan orang Sakai hanya menggunakan peralatan tradisional seperti kojo, sumpit, keris, dan tempuling. Demikianlah sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial yang dirangkum, mulai dari Riau menyerang Portugis, menyerang Belanda, Inggris, dan Jepang, mengusir Inggris dan Jepang, sampai pada akhirnya masa masyarakat adat menyerang penjajah.